Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Anadi Putra dengan NIM 240301021070 dari Universitas Berasia, tepatnya di kelas AK 301 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Nah, teman-teman, mohon izin pada kesempatan hari ini saya akan sedikit untuk memaparkan dan juga menyampaikan terkait dengan presentasi pada salah satu materi, yaitu terkait dengan makna dan fungsi laporan keuangan bagi berbagai pemangku kepentingan. Nah, presentasi pada kesempatan kali ini yaitu sebagai salah satu pemenuhan tugas pada semester ganjil di tahun ajaran 2025-2026. Nah, teman-teman, kalau melihat dari judulnya, yaitu makna dan fungsi laporan keuangan bagi berbagai pemangku kepentingan, otomatis kita akan tahu bahwa laporan keuangan ini sangat penting dan juga sangat dibutuhkan oleh banyak pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, otomatis kepentingannya siapa saja. Nah, kita akan ulas di pertemuan atau kesempatan pada kali ini. Nah, kalau melihat dari apa yang akan kita bahas, otomatis saya akan menampilkan daftar isi daripada eh, materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, terkait dengan laporan keuangan, otomatis kita akan menjelaskan terkait dengan pengertian laporan keuangan. Nah, pengertian laporan keuangan ini nantinya terdiri dari definisi, kemudian tujuan, dan yang terakhir karakteristik kualitatif daripada laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan jenis-jenis daripada laporan keuangan. Nah, jenis pada laporan keuangan itu terbagi menjadi 5 jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, kemudian yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekualitas, kemudian yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan yang biasanya kita kenal dengan singkatan yaitu CALK. Nah, kemudian untuk laporan keuangan bagi pemangku kepentingan, otomatis kita akan membahas juga siapa saja nih pemangku kepentingan yang membutuhkan daripada laporan keuangan dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, ini saya akan jelaskan menjadi dua. Saya akan bagi menjadi dua, yaitu internal dari pihak internal dan juga dari pihak eksternal. Nah, kemudian yang terakhir yaitu fungsi daripada laporan keuangan itu sendiri. Nah, fungsinya ini kita kategorikan menjadi fungsi bagi investor, kemudian bagi kreditor, kemudian bagi manajemen, bagi pemerintah, bagi karyawan, dan juga yang terakhir bagi masyarakat. Next, untuk slide selanjutnya yaitu kita masuk kepada pengertian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri itu memiliki arti yaitu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Nah, biasanya periode akuntansi itu dalam 1 tahun yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, kinerja perusahaan ini apakah berkembang setiap tahunnya, apakah ada penurunan, ini dapat dilihat daripada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian kalau kita melihat dari menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan sendiri adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, laporan keuangan ini sangat-sangat dibutuhkan untuk mempertimbangkan keputusan apa yang akan diambil oleh pemangku kepentingan nantinya. Baik itu perusahaan itu sendiri ataupun dari pihak eksternal, misalkan investor,
kreditor ataupun pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan untuk kemajuan perekonomian dari suatu negara. Nah, dari laporan keuangan sendiri kita akan melihat akan mendapatkan yaitu poin penting dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu memberikan informasi keuangan yang terstruktur dan sistematis. Nah, yang kedua, menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan, apa perusahaan itu maju atau perusahaan itu mengalami kemunduran. Kemudian yang ketiga yaitu membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi di masa yang akan datang guna memperbaiki atau meningkatkan pertumbuhan dari suatu perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan. Apakah di tahun ini itu laba, apakah di tahun ini ada kerugian, kemudian apakah di tahun ini mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari periode sebelumnya, itu akan tergambar pada informasi posisi keuangan. Nah, kemudian yang kedua memberikan informasi tentang kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangannya apakah ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Nah, yang ketiga yaitu memberikan informasi terkait dengan arus kas, baik arus kas masuk ataupun arus kas keluar dari suatu perusahaan. Yang keempat yaitu membantu pengambilan keputusan. Nah, keputusan yang akan diambil itu sangat tergantung pada posisi laporan keuangan yang ada pada perusahaan. Apakah digunakan untuk kemajuan nantinya atau digunakan untuk memperbaiki atau mengevaluasi dari kemunduran yang terjadi di suatu periode. Kemudian kita masuk ke slide karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Nah, kalau misalkan karakteristik kualitatif itu kita bagi menjadi 2, yaitu fundamental dan peningkatan. Kalau kita lihat dari fundamental, yaitu terkait dengan relevan, yaitu informasi mampu membuat perbedaan dalam keputusan pengguna dengan memiliki nilai prediktif, konfirmatori, dan atau keduanya. Kedua yaitu representasi tepat, yaitu informasi menggambarkan fenomena ekonomi secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. Kemudian untuk karakteristik kualitatif peningkatan itu ada 4, yaitu laporan keuangan itu dapat dibandingkan, kemudian dapat diverifikasi, kemudian dilakukan tepat waktu, dan kemudian laporan keuangan itu dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Nah, kita masuk pada jenis-jenis laporan keuangan. Nah, kita bahas laporan keuangan otomatis ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu laporan posisi neraca atau kita sebut seringkali dengan laporan neraca. Kemudian yang kedua yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Yang keempat laporan arus kas. Dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, kalau kita pengen melihat laporan posisi keuangan atau neraca, itu biasanya kita dapat memahami rumus yang sering kali kita lihat, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, aset itu adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan. Nah, aset nantinya juga akan terdiri dari 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, contohnya dari aset lancar yaitu kas, piutang, persediaan, dan untuk aset tidak lancar seperti aset tetap, tanah, dan lain-lain, investasi jangka panjang. Kemudian liabilitas yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi. Nah, terdiri dari liabilitas jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, untuk yang jangka pendek yaitu utang usaha atau utang gaji. Kemudian untuk yang jangka panjang biasanya itu obligasi atau utang bank. Dan yang terakhir ekuitas, yaitu hak residual atas aset setelah dikurangi dengan liabilitas. Nah, ini terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan komponen ekuitas lainnya. Nah, kemudian kalau kita melihat tadi, yaitu bagi pemangku kepentingan, otomatis
tadi saya jelaskan bahwa saya akan memilah menjadi dua, yaitu pemangku kepentingan internal dan juga eksternal. Nah, yang pertama untuk internal ini dari manajemen, kemudian pemilik atau pemegang saham dari perusahaan, kemudian yang ketiga yaitu dari karyawan perusahaan. Nah, kemudian untuk eksternal yaitu investor atau calon investor yang akan menitipkan dananya, kemudian dari kreditor yang memberikan pinjaman atau bank, kemudian dari pemerintah yang nantinya akan mengambil kebijakan atau membuat kebijakan terhadap perekonomian suatu negara, kemudian dari pemasok yang akan memasok bahan baku, kemudian dari pelanggan yang nantinya dia akan mengambil barang jadi atau mengambil produk dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat dari masyarakat yang sebagai konsumen daripada produk itu sendiri. Kemudian fungsi laporan keuangan. Nah, fungsi laporan keuangan yang pertama yaitu bagi investor. Nah, fungsi investor ini ada 5. Pertama yaitu menilai kinerja perusahaan. Nah, investor akan melakukan analisis profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas untuk mengevaluasi prospek return investasi. Jadi investor ini akan melakukan investasi lagi ataupun tidak itu tergantung dari kinerja perusahaan, apa dia meningkat atau dia mengalami penurunan. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan keputusan investasi. Nah, investor akan memutuskan untuk membeli atau menahan atau menjual saham berdasarkan analisis laporan keuangan. Nah, biasanya kalau misalkan dia meningkat, dia akan cenderung untuk membeli sahamnya. Kemudian yang ketiga yaitu menilai kemampuan dividen, yaitu mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya yaitu membandingkan alternatif dari investasi. Nah, ini investor akan membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain atau industri jenis. Apakah perusahaan ini masih dapat bersaing dengan perusahaan lain? Kalau misalkan investor itu menanamkan modalnya atau investasi ke perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menilai risiko dari investasi. Biasanya dari laporan keuangan, otomatis investor dapat mengidentifikasi seberapa besar risiko keuangan dan operasional untuk menentukan tingkat risiko atau tingkat jumlah besarnya investasi yang akan diberikan oleh investor. Nah, yang kedua yaitu fungsi laporan keuangan bagi kreditor atau bank yang nantinya memberikan kredit dana pinjaman. Nah, yang pertama yaitu menilai kemampuan membayar utang. Nah, otomatis kalau misalkan kita kreditor atau bank memberikan suatu pinjaman, otomatis mereka akan menganalisis likuiditas dan arus kas untuk menentukan kemampuan perusahaan melunasi pinjamannya. Dan nantinya akan menghindari daripada kredit macet yang berkepanjangan. Atau misalkan kalau misalkan perusahaan itu bagus, otomatis tidak akan adanya kredit macet nantinya. Nah, kemudian keputusan pemberian kredit. Nah, kreditor atau bank akan menentukan apakah akan memberi pinjaman, kemudian berapa jumlahnya, dan dengan syarat seperti apa. Nah, otomatis juga akan melindungi dari kreditor dan bank agar nantinya dana yang dikreditkan atau dipinjamkan dapat kembali lagi. Kemudian yang ketiga yaitu menilai jaminan kredit dengan mengevaluasi nilai aset yang dijadikan jaminan kreditnya. Nah, otomatis kalau dari kreditor dan bank dia akan memberikan pinjaman sesuai dengan face to face dengan nilai daripada aset yang dijaminkan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu monitoring kesehatan keuangan, yaitu memantau kondisi keuangan debitur selama masa pinjaman untuk mitigasi resikonya. Kalau misalkan dia meningkat, otomatis mitigasi resikonya akan lebih rendah daripada misalkan perusahaan melalui penurunan daripada kondisi keuangannya. Yang terakhir yaitu menentukan tingkat bunga, menentukan suku bunga pinjam berdasarkan profil risiko perusahaan. Dan kemudian fungsi bagi manajemen. Nah, fungsi bagi manajemen dari perusahaan itu sendiri yaitu yang pertama yaitu evaluasi kinerja.
menilai pencapaian target dan efektivitas strategi yang telah dijalankan. Otomatis dengan strategi yang saat ini apakah berjalan dengan baik atau memerlukan evaluasi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan strategis. Nah, otomatis manajemen akan menyusun rencana jangka pendek ataupun jangka panjang berdasarkan posisi keuangan saat ini. Kalau misalkan jangka panjangnya ini seperti apa, kemudian jangka panjangnya seperti apa untuk menumbuhkan atau meningkatkan dari posisi keuangan dari perusahaan. Kemudian pengendalian operasional. Nah, manajemen ini akan melakukan pengawasan efisiensi operasi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Otomatis dengan mengefisiensi operasi, otomatis perusahaan juga nantinya akan menekan biaya yang dikeluarkan. Otomatis nantinya dengan biaya yang semakin efisien akan menambah keuntungan daripada perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengambilan keputusan bisnis. Nah, biasanya manajemen ini dari laporan keuangan itu akan menjadi dasar untuk keputusan ekspansi, investasi, divestasi atau restrukturisasi daripada perusahaan. Nah, yang kelima yaitu akuntabilitas kepada pemilik. Nah, manajemen dengan laporan keuangan itu akan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya perusahaan kepada pemegang saham dan nantinya otomatis akan timbul kepercayaan dari pemegang saham bahwa perusahaan ini memang dikelola dengan baik dan sesuai dengan jalurnya. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi dengan stakeholder, yaitu media untuk manajemen dapat mengkomunikasikan kinerja atau kondisi daripada perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi laporan keuangan bagi pemerintah. Nah, bagi pemerintah ini ada dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi fiskal, yang kedua itu fungsi regulasi. Nah, kalau fungsi fiskal itu terkait dengan keuangan. Yang pertama yaitu menghitung pajak. Nah, menghitung dari pemerintah akan menentukan besaran pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Nah, ini biasanya dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua yaitu memverifikasi kepatuhan pajaknya, yaitu memastikan perusahaan ini telah melaporkan dan membayarkan pajak sesuai ketentuan. Otomatis tidak adanya penalti daripada perusahaan. Perusahaan ini akan memiliki citra yang bersih dengan melakukan pembayaran pajak secara patuh. Nah, kemudian yang terakhir yaitu audit pajak. Nah, biasanya dari pemerintah, khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan keuangan untuk tujuan perpajakan. Jadi otomatis perusahaan ini apakah sesuai dengan aturan atau apa atau tidak itu berasal dari analisis audit dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, biasanya juga akan menentukan kebijakan yang akan diberikan oleh perusahaan, apakah dia diberi fasilitas impor atau pajak ekspor nantinya dari audit dari laporan keuangan. Kemudian dari fungsi regulasi atau kebijakan. Nah, dengan laporan keuangan, maka pemerintah akan mudah untuk penyusunan statistik ekonomi. Nah, data untuk analisis makroekonomi dan kebijakan ekonomi nasional. Jadi dari laporan keuangan ini, pemerintah dapat tahu nih standar ekonomi nasionalnya, kebijakannya seperti apa, apakah ekonominya harus digenjot seberapa besar, ini akan pemerintah akan mengetahui. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan industri. Nah, pemerintah akan melakukan pemantauan kesehatan sektor industri tertentu. Ini dari yang pertama itu dari indikasi laporan keuangannya. Bila laporan keuangannya baik, otomatis industri ini memiliki tingkat kesehatan yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu perlindungan konsumen, yaitu pemerintah akan selalu memastikan perusahaan beroperasi sesuai standar dan tidak merugikan dari masyarakat, khususnya dari tenaga kerja yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu fungsi bagi karyawan. Nah, fungsi bagi karyawan ini khususnya dari tenaga kerja yaitu yang pertama stabilitas perusahaan. Nah, mereka akan dapat menilai kondisi keuangan untuk mengetahui keamanan dari pekerjaan mereka. Apakah mereka nanti dapat berlangsung di perusahaan ini dengan panjang atau tidaknya.
Yang kedua, kemampuan untuk membayar gaji. Nah, karyawan ini pasti yang paling penting ini, pembayaran gajinya untuk memastikan perusahaan mampu membayar gaji dan tunjangan secara berkelanjutan. Karena untuk menghindari daripada tunggakan gaji ataupun tunjangan yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu prospek karir. Nah, biasanya karyawan yang ingin meniti karir untuk menjadi mungkin membidik posisi yang lebih tinggi, yaitu akan mengevaluasi pertumbuhan perusahaan untuk peluang pengembangan karirnya. Apakah di sini akan meningkat karirnya atau tidak. Nah, kemudian dari laporan keuangan sendiri, karyawan juga akan menilai apa perusahaan ini dapat memberikan bonus dan profit sharing, yaitu menilai kinerja perusahaan terkait dengan sistem kompensasi dan berbasis kinerja. Apakah nantinya dengan kinerjanya bagus, apakah akan mendapatkan sebuah reward atau misalkan apakah dengan profit yang misalkan di atas target apakah akan mendapatkan tambahan tunjangan atau tambahan reward, ya itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Kemudian yang terakhir dari laporan keuangan yang fungsinya bagi karyawan yaitu menilai program pensiun. Nah, apakah dari laporan keuangan ini karyawan juga akan melihat apakah perusahaan eh, mampu untuk memenuhi kewajiban program pensiun apa tidak. Nah, otomatis dapat dilihat dari laporan keuangan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu fungsi bagi masyarakat. Nah, fungsi bagi masyarakat ini khususnya yang ada di sekitar mungkin ya, otomatis dari kontribusi ekonomi. Mengetahui kontribusi perusahaan terhadap ekonomi lokal dan nasional. Otomatis kalau misalkan perusahaan itu di situ dengan banyaknya tenaga kerja, otomatis juga banyak ekonomi yang berputar di sekitar daripada perusahaan yang berkembang. Nah, kemudian tanggung jawab sosial, menilai program CSR, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Nah, biasanya dengan ini sangat tergantung dari perusahaan. Biasanya perusahaan yang akan mendirikan suatu perusahaan, orang yang akan mendirikan suatu perusahaan, maka dia akan dilihat CSR-nya. Apakah dia ada program atau kepedulian kepada masyarakat sekitar khususnya. Kemudian laporan keuangan akan memberikan informasi terkait dampak lingkungan. Nah, otomatis masyarakat dapat mengidentifikasi investasi atau biaya terkait pengelolaan lingkungan. Nah, dengan ada perusahaan, otomatis ada limbah yang akan dikeluarkan. Nah, otomatis dampak lingkungan juga akan terpengaruh. Apakah dengan adanya dari laporan keuangan ini, apakah akan adanya kompensasi biaya untuk penanggulangan daripada dampak lingkungan yang terjadi. Kemudian yang keempat yaitu penciptaan lapangan kerja. Nah, ini paling ditunggu oleh masyarakat sekitar, yaitu mengetahui daripada perusahaan apakah mereka memiliki kontribusi yang tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja. Nah, otomatis kalau misalkan mereka dapat menyerap tenaga kerja lokal ataupun nasional di sekitar perusahaan, otomatis akan sedikit membantu perekonomian dari masyarakat sekitarnya. Yang kelima yaitu transparansi publik. Nah, dari laporan keuangan juga akan menjadi akses informasi publik tentang perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Perusahaan apa saja otomatis mereka dapat mengetahui. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan keberlanjutan, menilai bahwa perusahaan ini operasinya akan berkelanjutan untuk kepentingan generasi yang mendatang. Nah, otomatis kalau masyarakat sudah bekerja di itu, dia akan memikirkan apakah anak cucunya juga dapat bekerja di perusahaan itu dengan menilai dari laporan keuangannya. Kalau misalnya laporan keuangannya semakin meningkat, otomatis dari tahun ke tahun otomatis ada harapan kecenderungan bahwa perusahaan itu akan bertahan lama seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pada kesempatan kali ini terkait dengan laporan keuangan yang kegunaan laporan keuangan untuk bagi pemangku kepentingan. Dan mohon izin kalau misalkan dalam penyusunan atau dalam penyampaian materi banyak kesalahan atau banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya juga membuka sesi tanya jawab atau sesi
introspeksi, evaluasi. Kalau misalkan ada tambahan atau misalkan ada perbaikan serta kritikan dari teman-teman atau ibu dosen yang nantinya juga akan menjadi perbaikan bagi saya untuk mengenal lebih jauh terkait dengan laporan keuangan itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.